yang alhamdulillah pada malam yang ke-17 di bulan Ramadan ini kita masih stay di Masjid Miftahul Jannah ini dalam rangka ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari daripada itu salat beriringkan salam termutiarakan rindu kepada Nabi yang sejati yang tak pernah punya sifat iri apalagi dengki. Nabi yang selalu mencintai dan menyayangi umatnya ini sampai-sampai di akhir hidup beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Jadi wajar rasanya kita sebagai umatnya membacakan sepotong doa yang ringan dalam lisan namun berat di dalam mizan dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pernah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabatnya. Lantas pada pertemuan itu Rasulullah bertanya, "Wahai para sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang paling pelit di dunia ini?" Kata Rasul. Lantas seorang sahabat mengangkat tangan. "Saya tahu ya Rasul. Orang yang paling pelit di dunia ini adalah si Sa'labah," dikatakannya. Karena pada waktu itu Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakat. Dia durhaka, ingkar janji kepada Rasul. Akan tetapi seorang sahabat mengatakan lagi, "Bukan dia ya Rasul. Orang yang paling pelit di dunia ini bukan dia, tetapi sianu," katanya, disebutkannya satu nama. Akan tetapi kata Rasul, bukan itu. Orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang yang apabila disebutkan namaku, dia tidak mau bersolawat kepadaku, kata Rasul. Artinya untuk mengantisipasi kita pada saat Bilal tarawih mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita Bapak Ibu juga harus ikut bersolawat kepada Rasul. Atau setidaknya saat kita mendengar nama Nabi, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus masjid beserta staf-stafnya, yaitu Masjid Miftahul Jannah. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati anak-anak kami sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi judul Safari Ramadan kita pada malam hari ini yaitu tentang Nuzulul Quran. Karena ini malam yang ke-17, Nuzulul Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi kata Nuzul Al-Quran adalah Nuzul Quran. Kalau dia dalam bahasa Arab berarti turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 30 juz dan bernilai ibadah saat kita membacanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kenapa kita dapat bahas ini? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang sekira-kira artinya pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan berbeda antara hak dengan yang batil. Dalam sejarahnya pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Jadi pada waktu itu Rasulullah sedang beruzlah, artinya menyendiri dari keramaian. Mungkin kalau bahasa kita zaman sekarang mungkin bisa kita bilang bersuluh mungkin. Tapi kenapa waktu itu namanya uzlah? Bersendiri, menyendiri dari keramaian. Yang mana pada waktu itu pada saat Rasulullah uzlah datanglah Jibril menurunkan ayat yang pertama turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal
Iqra wa rabbukal akram. Tetapi pada waktu itu otomatis Rasulullah yang tak pernah melihat begitu manusia seperti itu, Jibril. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam heran sampai ketakutan. Iqra kata Jibril, kata Rasulullah, ma'ana biqari. Aku tidak pandai membaca, kata Rasulullah. Iqra kata Jibril lagi, ma'ana biqari sampai 3 kali. Baru disebutkan Jibril lah ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai yang 5 tadi. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlari ke rumahnya. Kemudian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan, merasa gemetar, jadi dipanggilnya lah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu Khadijah sedang bersama beliau. Selimuti aku Khadijah, selimuti aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang terjadi, kata Khadijah. Kemudian Rasulullah menceritakannya kepada Siti Khadijah. Itu ayat yang pertama kali turun, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Al-Quran itu turun berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sehingga ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini, kata Jibril, dengan melalui perantara Jibril, pada hari ini al-yawma akmaltu lakum dinakum, disempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya bagimu, wa raditu lakum Islam madinah, dan Allah meridai Islam sebagai agamamu. Jadi kata Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kumpulkanlah para sahabatmu, kabarkan tentang berita ini. Hari ini Al-Quran telah selesai, Al-Quran telah selesai turunnya, ayat terakhir sudah terakhir turun. Lantas Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya. Setelah dipanggil para sahabatnya, bergembira para sahabat. Artinya kenapa dia bergembira? Karena Al-Quran ataupun ajaran agama sudah komplit, ajaran agama sudah selesai. Tetapi di satu sisi Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Abu Bakar menangis sampai dia tidak tahan, pulang ke rumahnya, menangis di dalam kamarnya sampai, kalau dalam satu riwayat, dari zuhur sampai isya. Abu Bakar menangis di dalam kamarnya. Lantas bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata seseorang kepadanya. Lantas Abu Bakar berkata, pada hari ini agama telah diselesaikan. Ajaran agama telah selesai. Otomatis secara logikanya kita tidak akan lama lagi bersuai dengan yang saya cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar. Memang betul, pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun ayat pertama 40 tahun. Kemudian ayat-ayat Al-Quran ini turun 22 tahun, berarti umur Nabi Muhammad 22 tahun, berarti 62 tahun. 62 tahun 2 bulan. Otomatis sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan pada umur yang 63 tahun. Sekitar 8 bulan lagi. Memang betul, 8 bulan lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ayat yang pertama kali turun dan ayat yang terakhir kali turun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, namun pada ayat tadi disebutkan bahwa dalam bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Ada ulama kita yang mengatakan turunnya Al-Quran 17 Ramadan, yaitu yang mengatakannya Al-Walidi Abu Ja'far. Ini perkataan yang sahih. Namun ada ulama yang lain mengatakan Al-Quran itu turunnya pada malam 21. Ada juga yang mengatakan pada malam 24. Ada yang mengatakan pada malam 25. Mereka mengambil
dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan dalam hadis dikatakan iltamisuha fi akhir Ramadan. Cari kalianlah Lailatul Qadar itu pada malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Jadi walaupun ini adalah kontroversi, tetapi yang pasti Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, itu sekilas kisah tentang turunnya Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam ada beberapa kewajiban yang bagi kita tentang Al-Quran. Yang pertama adalah otomatis mengimani Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya berimanlah kepada Al-Quran secara singkat. Kemudian di ayat yang lain juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini adalah Al-Quran la raiba fihi, jangan ada lagi keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama kita, ulama tafsir membagi la raiba fihi kepada dua macam. Yang pertama, kita tidak boleh ragu bahwa Al-Quran ini benar-benar sebagai petunjuk. Dan yang kedua, bahwa kita tidak boleh ragu bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah. Benar-benar kalamullah adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada waktu zaman Rasul ada banyak orang Quraisy, kafir Quraisy mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Begitu. Al-Quran itu karang-karangan Nabi Muhammad. Akan tetapi pada waktu itu ada seorang ahli syair yang bernama Al-Ghifari. Gelarnya Al-Ghifari, dia mengatakan, "Saya lebih tahu ilmu syair daripada kalian. Saya lebih tahu, lebih paham, lebih tinggi pengetahuannya ilmu syair daripada kalian. Saya mengatakan Al-Quran itu memang bukan buatan manusia. Tidak ada syair yang indah seperti itu. Kata-katanya tersusun dengan rapi dan kalimat-kalimatnya bermakna sekaliannya. Akan tetapi beliau tidak beriman. Beliau tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala." Al-Quran juga menjadi ayat yang paling membuat banyak orang masuk Islam pada waktu Nabi Muhammad SAW. Yang mana pada waktu itu Umar bin Khattab yang masuk Islam gara-gara mendengar ayat Al-Quran. Sebelumnya Umar bin Khattab bersama Umar bin Ash yang kita kenal dengan Abu Jahal sangat join untuk membenci Rasulullah, untuk merencanakan membunuh Rasulullah. Sampai-sampai Umar ingin membunuh Rasulullah. Hingga pada suatu hari Umar bin Khattab berjalan menuju Baitul Arqam. Baitul Arqam ini Bapak Ibu yang digunakan oleh Rasulullah bersama sahabatnya suatu tempat untuk berkumpul-kumpul. Jadi dapat berencanalah Umar bin Khattab untuk membunuh Rasulullah pada waktu itu. Akan tetapi di tengah perjalanan datang si Nu'aim bin Abdillah. "Wahai Umar, mau kemana?" "Aku mau ke Baitul Arqam ingin membunuh Rasulullah. Dia sudah berpecahan di antara kita," kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, oh luar biasa. Jangankan kita, iblis saja lari dia. Akan tetapi kata Nu'aim, "Kamu gak tahu ya, adikmu bernama si Fatimah sudah masuk Islam." Lantas emosi Umar bin Khattab bukan lagi menuju Rasulullah
berjalan ke rumah Fatimah, saling berjalan ke rumah Fatimah. Fatimah bukan maksudnya Fatimah di sini bukan anak Rasul, tapi adiknya Umar bin Khattab. Lantas ingin sampai ke rumah si Fatimah, terdengarlah saat itu si Fatimah membacakan surah Toha ayat 1 sampai 8. Sehingga pada waktu itu Umar bin Khattab merasa dirinya gemetar mendengar ayat ini. Sampai-sampai yang tadinya dia emosinya luar biasa, dia meminta kepada si Fatimah, aku kepada Rasulullah, aku ingin beriman, kata Umar bin Khattab kepada ayatnya. Lantas setelah Umar bin Khattab dibawa Fatimah kepada Baitul Arqam. Oh, heranlah semua para sahabat. Umar bin Khattab datang, dia mau mengajak kita berperang, ayo kita bersiap-siap, kata para sahabat. Karena memang dikenal Umar bin Khattab ini sangat membenci Rasulullah. Akan tetapi pada waktu itu Rasulullah mengatakan, masuk aja, suruh Umar bin Khattab masuk ke dalam. Setelah itu disuruhnya, setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam Baitul Arqam, baru Umar bin Khattab mengatakan, ya saya ingin beriman kepadamu ya Rasul, saya ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sekarang juga banyak insyaallah orang yang masuk Islam gara-gara membaca Al-Quran. Insyaallah di zaman yang akan datang pun insyaallah akan banyak orang-orang yang masuk Islam setelah dia membacakan Al-Quran. Padahal kata ulama kita, orang yang tidak paham agama itu makanya dikatakan dia dolin, sesat, karena dia tidak memahami isi Al-Quran, dia tidak mau mentadabburi Al-Quran. Makanya ada orang yang kita lihat agama Islam, dia berpaling kepada agama yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Semoga Allah menghindarkan kita daripada yang demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kemudian kewajiban kita yang kedua di dalam Al-Quran adalah mengajarkannya dan mempelajarinya. Mempelajarinya dan mengajarkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kunu rabbaniyina, jadilah kamu orang-orang rabbani, ahli-ahli rabbani. Siapakah itu? Yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran ataupun orang yang belajar tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran ataupun orang yang mengamalkan Al-Quran ataupun yang mengajarkannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi ini mari kita mengajari Al-Quran kepada orang-orang yang sekeliling kita. Kalau kita guru, ada kesempatan. Kalau kita tidak guru, minimal kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita. Tidak usah banyak-banyak. Untuk makan yang paling kita ajarkan adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah selalu kita baca sampai akhir hayat kita di dalam kita beribadah. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kemudian kewajiban kita yang ketiga terhadap Al-Quran yang terakhir adalah membela Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang pernah kita lihat mungkin 212, mereka berturun ke jalan karena itu adalah konstitusi, begitu caranya untuk membela Al-Quran. Padahal kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum munkaran," apabila engkau telah melihat suatu kemungkaran, engkau melihat suatu kemungkaran, ada yang menghina agama Islam, ada yang menghina Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Falyughayyir biyadihi, cegahlah dengan tanganmu, cegahlah dengan kekuasaan. Engkau bisa membuat perda, engkau membuat peraturan, cegah, ataupun dengan tanganmu gerak berjalan. Fa illam yastati', jika kamu tidak mampu, fa bilisanihi, dengan ucapan kita.
yastatir, jika tidak mampu juga dengan ucapan fabiqolbihi, dengan hati. Artinya kita membenci apa yang dia perbuat itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kesimpulannya pada malam hari yang berbahagia ini adalah nuzul Quran kembali kita. Ayo kita menjadi sahabat Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran itu akan datang pada saat kita di hari kiamat memberi syafaat kepada kita bagi ashabil Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran. Demikian yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal